Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian falakiyah yang diselenggarakan oleh apa tadi? LDK yang berada di naungan State Algeria. Dulu lembaga falakiyah ini berada di bawah langsung PB Algeria. Ini saja mengingat koordinasi lebih mudah dan praktis kalau lembaga falakiyah ini sudah ditempatkan di bawah State Algeria sama mudah-mudahan ini memudahkan buat kita untuk istiqomah di falakiyah. Memang falak ini salah satu ilmu yang rentan dari kepunahan, dan itu sudah kita alami misalnya pada beberapa mata pelajaran yang terkait dengan falakiyah, tapi mengacu bukan kepada hasanah keislaman seperti geografi, ya astronomi. Itu sejatinya adalah materi-materi yang dipelajari dalam falakiyah. Hanya saja kita rupanya lebih senang mengacu kepada teori-teori geografi dan astronomi yang dikenalkan oleh Barat. Kalau sebatas bicara tempat dan waktu, mungkin itu tidak akan mempengaruhi kita. Cuma persoalannya tempat dan waktu dalam Islam ini bukan sekedar tempat dan waktu, tapi juga menyangkut tentang sholat, menyangkut tentang batas-batas wilayah di mana kita harus menghadap ketika sholat, yang kita kenal dengan sebutan kiblat. Soal waktu memang tidak masalah kalau untuk digunakan dalam kehidupan muamalah. Kita janjian dengan teman pukul 4 sore, itu nggak akan ngaruh dengan kehidupan ibadah kita. Tapi kalau menyangkut kapan kita sholat, maka mau tidak mau kita harus mengacu kepada ajaran kita sendiri, bukan justru mengacu kepada ajaran-ajaran yang datangnya dari Barat, yang notabene patut kita curigai ingin menjauhkan Islam dari ajaran. Beberapa kali saya sudah sering sampaikan tentang konsep Maghrib dan Masyriq, Timur dan Barat. Itu dalam Islam ada, patokannya pun jelas. Tapi rupanya kita menggunakan konsep teori Timur dan Barat masih mengacu kepada pemahaman mereka, patokannya di Greenwich. Akhirnya ketika Lebaran seringkali kita ribut, ada yang sudah Lebaran, ada yang belum. Lagi jadi persoalan kalau kita sudah Lebaran di Arab Saudi belum. Ini kan kacau nih hitungannya secara Islam ini, terutama terkait dengan teori Maghrib dan Masyriq, Timur dan hari ini kita melanjutkan kajian falakiyah terkait dengan arah kiblat yang kemarin sudah kita mulai mengacu kepada kitab Sulamul Munajjat karangan Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Beliau meskipun tinggal di Mekah, cuma beliau juga concern untuk memberikan arahan yang jelas tentang arah kiblat orang-orang Banten dan orang-orang Jawa itu seperti apa. Beliau sampaikan dalam kitabnya dan kemarin sudah kita ulas. Sekarang saya ingin lebih detail tentang konsep Imam Nawawi ketika memberikan arahan tentang arah kiblat. Kemarin sudah saya sampaikan juga, cuman belum diulas. Mohon dibuka kembali di kitab
fil ubudiyah ada tentang sholat. Kemarin kan sudah saya kasih ya. Coba dibuka lagi, ada tentang sholat. Area sudah diberikan ke teman-teman itu Yang mana, Pak? yang ada sholat, kitab Marafil Ubudiyah. Yang kemarin ya? Iya. Udah, Pak. Udah. Nah, kita akan perkuat pemahaman kita tentang arah kiblat ini, terutama menurut pendapat Imam Mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Coba dilihat ke baris keempat. 1, 2, 3, 4. Faidah faraqta min taharatil hadas. Nah, dan seterusnya. Kemudian kata sarahnya Marafil Ubudiyah, fastaqbalil kiblah. Nah, garis keempat sudah ketemu. Nah, ai bisodrika, udah ya. Adab sholat menurut Syekh Nawawi Al-Bantani setelah selesai kita membersihkan diri kita dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, kemudian juga dari najis yang tidak bisa dimaafkan yang ada di dalam sekujur tubuh kita, setelah itu menutup aurat, nasrah ila rukbah, fastaqbalil kiblah. Kita diminta untuk menghadap kiblat. Penjelasan beliau episode 3 dengan dada. Penjelasannya yakni ainaha, ainnya kiblat. Ainnya kiblat itu apa? Ka'bah. Ainnya kiblat itu Ka'bah. Mutlakon hale mutlak. Jadi dalam keadaan yang bersifat mutlak menghadap ke ain kiblat. Ketentuannya fil qurbi, baik dekat antara kita dengan kiblat, yakinan dalam keadaan yakin. Jadi kalau kita posisinya dekat dengan Ka'bah, maka kita harus yakin tuh yang kita hadapi adalah Allah. Sementara wafil budi, kalau untuk yang jauh dari kiblat, zonan, itu kita boleh melakukannya secara apa? Kira-kira, misalnya kiblatnya di sana. Ya sudah, kita kira-kira saja. Kira-kira kiblatnya arah sana. Itu pengertiannya. Wa indal imami Abi Hanifah. Sekarang rinci. Menurut Imam Abu Hanifah, at-tawajuh, kita itu menghadap, yakunu bijus imin qaidatin musalasin, yaitu menghadap dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam qaidah musallas.
Qaidah musalas ini kalau dalam ilmu matematik disebut dengan trigonometri, segitiga bola. Itu satu cabang pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana menghitung 3 posisi antara kita yang ada di sini, kemudian Ka'bah yang ada di satu tempat, lalu dengan matahari yang ada di atas kita. Kita menjadikan 3 titik itu sebagai tawajuh, sebagai cara kita untuk menghadap ke kiblat. Wa indal Imam Malik, sedangkan menurut Imam Malik, al-kiblat ia al-jihah mutlakon. Yang disebut dengan kiblat itu adalah arah secara mutlak fil qurbi wa fil bu'di, qurbi wa fil bu'di. Baik kita mau jauh ataupun dekat, itu sifatnya hanya jihad secara umum mutlak, arah saja. Dan ini pernah diperinci oleh Gus Baha dalam salah satu pengajiannya. Kalau memang dari sini kiblat itu ke barat, ya sudah ke barat, itu sudah menghadap kiblat. Misalnya karena beliau ada di daerah timur dari kita, kalau beliau mau ke Jakarta, beliau akan bilang saya mau pergi ke barat. Barat itu bisa jadi Jakarta, barat itu bisa jadi Bogor, barat itu bisa jadi Rangkas Bitung. Udah barat itu mutlakon, secara mutlak. Itu mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik. Pokoknya kalau kiblat ada di barat, ya sudah menghadap saja ke barat. Wa indal Imam Ahmad, nah sekarang pendapat Imam Ahmad, dia yang namanya kiblat itu al-ain fil qurbi, itu harus nyata saat berada di tempat yang dekat, wal jihah fil bu'di, dia boleh menggunakan arah saja. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, kalau ada berdekatan dengan kiblat Ka'bah, maka kita wajib menghadap ke Ka'bah. Bukan sekedar arah, karena kita pada posisi terdekat dengan Ka'bah. Tapi kalau kita jauh dari Ka'bah, cukup arahnya saja. Ka'bah ada di mana? Ada di selatan kita. Oh ya sudah, menghadap ke selatan. Itu sudah cukup. Menurut Imam Ahmad, kita dianggap menghadap kiblat. Bahwa al-mutawassit ini pendapat yang tengah-tengah. Waba'dahu, enggak, sebelum mazhabu Abi Hanifah. Nah, sekarang mazhabnya Imam Abu Hanifah. Bagaimana terkait dengan kiblat ini? Itu ausa'u, lebih luas, lebih fleksibel. Di amril kiblati, dalam urusan kiblat. Wa ba'dahu mazhab Malik, wa ba'dahu mazhab Imam Ahmad, bahwa al-mutawassit yang tengah-tengah, wa ba'dahu mazhab Imam Syafi'i. Wa huwa adyaku, nah yang terakhir ini mazhab Imam Syafi'i, adyaku ini lebih ketat, lebih sempit, lebih ketat, lebih saklek. Li'annahu la budda minal aini, karena sebenarnya mau tidak mau kita harus secara ain naik kiblat ini mutlak. Kapan? Ayatil qurbi wal bu'di, baik dalam jarak yang dekat
maupun dalam jarak yang jauh. Jadi Imam Syafi'i kalau urusan kiblat, mau dekat kah, mau jauh kah, tetap harus ainul kiblat, harus menghadap Ka'bah. Gak ada urusan kamu ada di Indonesia yang jauh 700 sampai 800 kilo ke Ka'bah, tetap kamu sholat harus menghadap kiblat. Ain, tidak boleh arah, tidak boleh arah. Misalnya kiblat kita di mana? Indonesia barat, ya sudah kita menghadap ke barat. Itu kalau kata Imam Syafi'i, dia harus ketat, harus ke arah ainul kiblat. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara Syekh Nawawi Al-Bantani menentukan kiblat. Lihat di halaman selanjutnya 1, 2, 3, 4. Keempat pertengahan setelah intaha, jaza intaha. Summa idza aroda, kemudian jika seseorang menghendaki ma'rifata ainul kiblat, untuk mengetahui ainul kiblat di ahli Jawa, bagi orang Jawa, Tidak orang di Jawa. falyaklah, maka hendaklah ia mengetahui awalan terlebih dahulu. Buat orang Jawa yang ingin mengetahui arah kiblat, ini menurut Syekh Nawawi seperti apa? Khatul istiwa fil masrik wal maghrib. Hendaknya orang itu paham dulu garis khatulistiwa antara barat dengan timur. Dia harus paham dulu. Maksudnya khatul istiwa, saya sudah sering jelaskan, itu garis tengah. Kalau dalam geografi disebut dengan ekuator. Jadi kalau ada bumi bulat, maka garis tengah yang disebut dengan ekuator, bahasa Arabnya itu khatul istiwa, garis yang membelah antara utara di atas, selatan di bawah. Disebut khatul istiwa, garis itu membagi secara sama, ke atas 90 derajat, ke bawah 90 derajat, maka disebut dengan khatul istiwa. Jadi garisnya betul-betul kalau presisi ada di tengah, sama-sama 90 derajat. Summa beliau yaj'al alaihi asya mutasawiyah. Coba katanya coba jadikan sesuatu yang sifatnya sama, mutasawiyah. Kalkulus seperti uang. Uang itu kan bentuknya bulat ya. Masfufatin yang disusun, dibuat saf-saf, disusun. Min jihatil maghrib, dari arah barat, ila jihatil masrik, ke arah timur. Berapa? Bi arba'atin wasittina say'an, dengan 64 baris. Jadi kalau ada koin nih 64 dijejer, masfufat, dijejer, disusun bersaf, set, sepanjang 64 koin. Kenapa 64? Wa huwa miqdaru fadlitul baina Makkah wa Jawa. 64 itu menurut Syekh Nawawi adalah ukuran panjang bujur antara Mekah dengan Jawa. Antara Mekah dengan Jawa. Tahu bujur? Jadi nah, ini kan kita kiblat sana ya. Dari sini sampai ke Mekah itu jaraknya 64 derajat. Kalau dibikin kilometer, masih ingat gak? 1 derajat berapa kilo?
100 11. 111. Kita ulangi lagi nih pelajaran yang paling dasar ya. Mulai dari garis khatulistiwa. Ada nggak yang penganut bumi datar di sini? Ini Pak, iya kan? Kita belajar falakiyah ini otomatis kita adalah GE ya. Kalau banget ya penganut bumi bulat ya. Penganut bumi bulat kita ini, bukan bumi datar. Ini misalnya kita anggap bumi ya. Yang disebut dengan ekuator atau khatul istiwa ini garis yang membelah antara lintang utara dengan lintang selatan secara sama. Istiwa itu sama. Ke sini 90 derajat, ke sini 90 derajat, maka disebut dengan istiwa. Atau kalau bahasa Inggrisnya mah disebut dengan ekuator. Nah, disebutnya garis ekuator. Kata Syekh Nawawi, bagaimana cara orang Jawa mengetahui arah kiblatnya? Gampang, ambillah koin, uang, fulus yang disusun pertama secara membujur sebanyak 64 koin. 64 koin. Nah, ini 64. Kenapa Syekh Nawawi membuat 64 ini sebagai hitungan? Karena menurut beliau ini perwakilan dari derajat. Jarak antara, kalau misalnya di sini Indonesia, maka jarak dari Ka'bah ini bujurnya ke sini itu 64 derajat. 64 derajat kalau kita pahami keliling bumi ini berapa derajat? 360. Lingkaran itu mau kecil mau besar 360 derajat ya. 360 derajat matahari keliling nih selama 24 jam sehari semalam. Misalnya kalau berawal di sini maka dia akan berakhir di sini, itu 24 jam. Matahari keliling bumi selama 24 jam. Keliling bumi ini kilometernya itu 40.000 kilometer, ada yang bilang 40.008, 40.000 boleh kilometer. Untuk mengetahui berapa 1 derajat kalau dikonversi menjadi kilometer, maka caranya gimana? 40.000 dibagi 360, coba. 40.000 dibagi 360 berapa? Berapa? 100 berapa? 11. Nah, kita anggap 111 aja ya. Kurang lebih 111 kilometer per derajat. Jadi kalau 64 km jarak kita dengan Ka'bah, berapa kilometer? Berarti ini dikali 64 berapa? 64 dikali 111 km. 7.104. Itulah jarak kita dari sini ke Mekah. Karena beliau menghitungnya dari ini kan bujur, ini kan ini garis bujurnya, kalau kita lihat peta ini garis bujur kan ini. Nah, ini garis bujur nih. Ini tengahnya, lalu begini. Nah, jarak bujur dari Ka'bah ke Jawa itu 64 derajat. Maka ilustrasi Syekh Nawawi susun saja 64 koin. Cuman harus sama. Kalau koinnya 500 semua.
Tersusun misalnya nih 64 koin. Anggaplah ini koinnya ada 64 ya, panjangnya 64. Oke, sudah. 64 koin mengucur ya, dari timur ke barat atau dari barat ke timur boleh. Summa liyaj'al min jihatil maghrib ila jihatil yamin masfufan biwahidin wa isrina, dengan 21. Nah. Sekarang kita menghitung, kalau ini tengahnya ya, ini titik nolnya ya misalnya. Dari sini ke sini itu 64. Kemudian lintangnya, lintang Ka'bah itu ada di 21 derajat. Maka disusunlah nih 21 koin. Gitu tuh. Jadi disusun sebanyak 21 koin. Ini anggap koinnya 21 ya. Ini teori musalas, masuk ya? Oke. Kasih tahu Kang Rosid, siap-siap nanti ini. Kenapa 21? Wa huwa ardu makkatin min khatil istiwa. Karena itu jarak derajat dari garis khatulistiwa, itu dari garis khatulistiwa ditarik ke Ka'bah itu derajatnya 21 derajat. Maka disusunlah koin sebanyak 21 derajat sebagai ilustrasi dari posisi Mekah dari garis khatulistiwa. Selanjutnya wal yaj'al jihatal masrik ila jihatil yasar masbufan bisinta. Nah, sekarang bikin lagi koin, susunan koin sebanyak 6. Nah, ini 6 koin misalnya, saya sebut 6 koin lah, 6 koin. Kalau mau dipraktekkan silakan, mau pakai kelereng, gundu, pakai uang silakan, susun 64 membujur antara maghrib dengan masyrik atau timur dan barat, lalu 21 ke arah utara, lalu 6 ke arah selatan. Kenapa 6 ke arah selatan? Wa huwa miqdaru ardi Jawa, karena itu ukuran lintang Jawa. Kita ini ada di lintang 6 derajat. Kita ini kalau lihat peta, maka kita ada di posisi lintang 6 derajat. Summa khoto, kemudian garis. Ya, beliau nih, summa khoto, kemudian garis min akhir sittah ila akhiril wahid wal isrin. Madzalika mailul qiblah wa hadhi suratu. Kata Syekh Nawawi, kemudian buat garis. Buat garis antara ujung yang 6 ini, akhir yang 6 ini dengan akhir yang 21. Maka akan tercipta satu garis seperti ini. Nah, inilah yang disebut oleh Imam atau Syekh Nawawi itu mailul kiblah. Inilah condongnya kiblat. Jadi kalau ini ke arah barat murni, ini barat sejati, maka kita harus miring seperti ini. Ini yang disebut dengan teori trigonometri. Di trigonometri. Jadi posisi kita, lintang kita, kemudian dengan lintang Mekah, lalu kita tarik garis bujur yang ada di khatulistiwa antara timur dengan barat. Ini koinnya 64, ini koinnya 21, ini koinnya 6. Lalu di akhir ujung koin 6 dengan ujung koin 21 ditarik garis. Inilah yang disebut dengan mailul kiblat. Jadi jangan ke arah barat. Berapa barat ininya? Barat berapa derajatnya? 270 derajat. Selatan 180 derajat. Timur 90 derajat. Utara 0 atau 360 derajat. Jadi makanya pembahasan kemarin kata Syekh Nawawi, kita harus berpaling tuh.
berpaling ke arah kanan dari garis khatulistiwa. Jadi jangan begini, tapi begini. Kalau itu barat sejati, maka kiblat kita harus ke sana. Nah, persoalannya bagaimana kemudian kita mengetahui ini garis barat sejati? Gitu. Karena saya sudah sampaikan, untuk mengetahui kita berada pada posisi barat sejati gampang. Caranya kita buat lingkaran. Di tengah lingkaran itu kita kasih benda tegak lurus seperti ini. Misalnya ini lingkaran. Taruh di jam 11 kita lihat, kita kasih titik. Misal, kemarin saya contohkan ini lingkaran. Ini lingkaran, lalu di tengahnya ada benda tegak lurus. Di jam 11, kalau matahari masih di sini, kan mesti ada bayangannya tuh. Bayangannya misalnya ada di titik sini nih. Karena mataharinya ada di sini. Lalu nanti jam 1, mataharinya dari sini kan, bayangannya jatuhnya ke sini. Nah, di antara titik-titik ini tarik garis, jadilah itu barat sejati 270 derajat. Berarti kalau udah ketemu barat sejati, ini barat, ini timur, berarti kita harus mengsong kiblat kita dari sini ke sini sesuai dengan gambar. Itu cara Syekh Nawawi yang lahir pada tahun 1805 kalau tidak salah, sampai wafat pada tahun 97 kalau tidak salah. Sebelum beliau masih merasakan ledakan gunung Krakatau. Tahun berapa gunung Krakatau? 1888. Penentuan Greenwich sebagai bujur nol itu tahun 18 berapa? 1884. Dia menulis kitab ini jauh sebelum ada persetujuan Greenwich. Jadi belum ada tuh seperti geografi yang kita pelajari bahwa Greenwich menjadi prime meridian sebagai bujur utama. Ini namanya bujur utama yang berbelah antara timur dengan barat. Kalau utara selatan ekuator disebut dengan Kutub Istiwa. Di sini disebut barat, di sini disebut timur. Karena Indonesia adanya di timur, maka disebut bangsa timur. Karena Amerika adanya di barat, maka disebut bangsa barat. Jadi barat dan timur itu patokannya adalah Greenwich. Misalnya gini, kita udah tahu misalnya ini barat, ini timur, ini mana berarti? Ini barat. Ini timur, itu mana? Selatan, utara, kan? Utara. Selatan. Ketika saya bilang ini barat, acuannya mana? Ini dibilang barat, ini timur, acuannya mana? Dari apa namanya? Hah? Bukan. Itu apa, Pak? Titik acu, saya menyebut perempuan ini ada di barat. Laki ada di timur, acuannya mana? Mata angin. Ya, barat timur itu mata angin. Acuannya mana? Posisi siapa? Posisi saya. Posisi saya. Coba kalau lakinya ke sana, pindah. Iya. Barat. Pasti ada di barat dua-duanya. Jadi saya menyebut perempuan ada di sebelah barat karena titik acunya saya. Ini sebelah timur, titik acunya saya. Coba kalau misalnya yang laki pindah ke sana, saya akan nyebutnya di timur laki juga. Gitu kan? Enggak, kalau untuk buminya, dia tetap. Untuk buminya tetap. Bahkan teori tentang heliosentris, di mana matahari sebagai pusat tata surya, itu kan sebetulnya teori yang mengada-ngada. Kenapa saya bilang mengada-ngada? Teori dalam Islam itu geosentris, bumi sebagai pusat tata surya. Kan rame nih di Flat Earth kan, ya kan? Dia mengatakan bagaimana mungkin bumi
yang bergerak 1.607 km per jam, tapi kita yang ada di dalamnya tidak biasa-biasa saja, nggak pusing gitu kan. Terus bagaimana mungkin pesawat yang ada di atas bumi ketika terbang, harusnya dia nggak kemana-mana pun 1 jam kemudian ada di tempat yang lain sejauh 167 km. Tapi kan itu tidak terjadi. Ternyata pesawat ini masih di situ-situ juga, dan ternyata kita juga nggak mental kemana-mana. Apalagi kalau teorinya mengatakan ternyata pergerakan bumi mengelilingi matahari juga bergerak ketika matahari bergerak mengelilingi galaksi. Gerakannya 800.000 km per jam. Wah, luar biasa itu. Sudah mah kita bergerak mengelilingi matahari, yang kita kelilingi juga bergerak dengan kecepatan 800.000 km per jam. Balapan kan? Itu artinya secara langsung kita juga bergerak lebih dari 800.000 km per jam. Karena kalau kita masih tetap mau mengelilingi matahari, yang kita kelilingi lari secepat mungkin, itu kan kita juga harus kejar dia kan. Berapa kali tuh kita muter? Pertama kita rotasi, kemudian evolusi, kemudian mengejar matahari, dan kita fine saja. Kan ini satu kritik buat teori heliosentris, sepertinya tidak logik. Tapi kalau bumi itu dia, lalu matahari yang berkeliling terhadap bumi, sebagaimana teori geosentris yang sudah dikenalkan ribuan tahun, 2 abad sebelum Masehi, itu sudah berlaku. Teori heliosentris itu kan di abad ke-15, setelah kerajaan Islam, daulah Islam nih itu runtuh. Muncullah teori tentang bagaimana, kalau saya berpikir, menjauhkan Islam dari ajaran, dibuat kebalik. Tadinya geosentris menjadi teori heliosentris. Nah, ini persoalan. Kak, buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang geografi antara timur dan barat, kenapa kita disebut timur lalu orang barat disebut barat, itu karena pada tahun 1884 di Washington DC, Amerika ngundang Inggris dan 25 negara lainnya kumpul barat, nentuin, yuk kita tentuin titik nol itu dari Greenwich. Ibarat kita ini lapangan nih, kita lari kan, kita mau lari nih, ada lomba nih, lomba lari maraton keliling 400 meter misalnya. Kapan kita disebut berkeliling 400 meter? Nah, pertama kita tentukan dulu garis awalnya kan. Ini startnya dari mana? Oh, dari misalnya startnya dari depan PB. Maka ketika dia berkeliling lari, dia akan disebut mengelilingi kalau sudah sampai di PB. Jadi menentukan titik awal itu penting. Matahari berputar mengelilingi ini 24 jam. Pertanyaannya, titik nolnya dari mana tuh? Titik nol matahari disebut berangkat dari jam 00 sampai ke 24.00, dari mana itu? Iya, titik awal berangkatnya. Itu yang ditentukan sama barat dari Greenwich. Sementara kalau sekedar waktu doang sih nggak jadi masalah, tapi waktu ini kita gunakan buat ibadah, buat menentukan kapan hari raya, kapan puasa. Masalahnya di situ. Kalau sekedar janjian mau ngopi saja nggak jadi masalah, nggak ada kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau sudah menentukan kapan hari raya, itu terkait dengan puasa, nggak boleh kita puasa ayam rusak, haram kan kita puasa ayam rusak. Satu sisi udah ada yang lebaran, sisi lain belum. Ragu di saya, karena ragu maka saya haram tuh untuk puasa. Kan gitu kan hadis. Nggak boleh kita puasa di pada hari ayam rusak atau hari-hari yang penuh dengan keraguan. Ada yang sudah buka, ada yang masih puasa. Kita bingung mau ikut mana nih kita. Kalau kita bingung, berarti kita ragu. Kalau ragu haram kita puasa, mendingan nggak usah puasa.
Kecuali dari awal kita meyakini saya mau ikut yang buka duluan atau saya mau ikut yang belakangan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sendiri udah ragu, itu nggak boleh, haram kita berpuasa. Itu jadi penting teman-teman ketahui, di bumi yang bulat itu titik awalnya sudah ditentukan oleh orang barat, Greenwich. Maka disebutlah Indonesia itu terbagi menjadi 3 waktu. Ada yang disebut dengan WIB, waktu Indonesia Barat. Ada kemudian WITA, waktu Indonesia Tengah. Ada WIT, waktu Indonesia Timur. Jarak masing-masing ini adalah 1 jam. Jarak masing-masing di antara 3 ini 1 jam. Kita ingat 1 jam berapa derajat? Kembali ke sini. 1 jam berapa derajat? Tadi kalau 1 derajat 111 kilometer. 111 kilometer, caranya 360 dibagi 40.000 dibagi 300. Nah sekarang kalau untuk menentukan 1 jam itu berapa derajat, maka 360 dibagi 24 berapa? 360 dibagi 24 15, maka 1 jam itu nilainya 15 derajat. Maka kalau kita lihat peta kita itu membujur dari 105, ini membujur untuk Indonesia ya. Ini 15 derajat, ini 15 derajat, ini 15 derajat. Berapa jumlahnya? 45 derajat. Maka ini membujur, itu perbedaannya dibagi 3 jam WIB, WITA, dan WIT. Maka setiap derajat, kapan kita beda waktu dengan wilayah lain? Barat ini beda waktunya di mana? Hitung lagi di mana? Di Surabaya. Surabaya masih masuk. Di Bali. Bali itu udah masuk waktu Indonesia Tengah. Karena sudah terbentang sekitar 15 derajat. Sudah ada jarak nih. Ini Bali, ini Jawa dan Sumatera. Ini mulai dari Bali, NTB, Maluku sampai ke Papua. Perbedaannya itu 15 derajat. Atau kalau kita konversi ke jam, itu masing-masing perbedaannya 1 jam. Yang menentukan itu siapa? Yang menentukan ya Greenwich, ini titik nolnya. Maka kalau kita cek di Google, Frank Meridian yang terletak di Inggris itu menjadi titik acuh. Dulu pernah diprotes sama orang Prancis. Utusan dari Prancis bilang, kok Greenwich yang jadi titik nolnya? Saya punya menara Eiffel. Itu kan keajaiban dunia. Orang kenal menara Eiffel. Kenapa nggak itu aja yang jadi titik nolnya? Tuh, diprotes sama Prancis. Bukan orang Islam saja protes. Kenapa kok semena-mena mereka menentukan Greenwich sebagai titik nol? Lalu Greenwich itu, ini adanya di sini. Bintangnya berapa Greenwich? 51 derajat. Ka'bah bintangnya 21 derajat. Kalau kita belajar ilmu geografi, perubahan musim itu terjadi antara, kalau kita kan cuma musim penghujan dan musim kemarau. Kalau di Eropa atau di daerah-daerah kutub itu kan punya 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. 4 musim itu terjadi kenapa? Kenapa kita cuma 2 musim, yang lain 4 musim? Kenapa? Kita ada di garis khatulistiwa, garis yang membentang secara adil antara timur dan barat. Jadi kalau mataharinya di sini, matahari di sini, kita adalah wilayah yang hampir 24 jam itu sinar matahari mesti ada pada diri kita, di wilayah kita. Kalau mereka yang di sini, matahari itu bergerak paling ujung di utara itu hanya 23,5 derajat. Jadi kalau ini Ka'bah, Madinah itu ada di 24. Matahari saja tidak sampai ke Madinah, yang ada di posisi 24 derajat. Nggak sampai. Apalagi 51 derajat. Matahari nggak sampai ke sana. Jadi kalau matahari berputar, misalnya dari timur ke barat, itu mentok
nanti 23 sebelum Madinah, 23,5 derajat. Demikian juga ketika matahari dari timur bergerak ke barat, itu ada di wilayah selatan, itu sama hanya di 23,5 derajat, kurang lebih di daerah Australia. Maka itulah kenapa ketika matahari ada di sini gelap nih, di kutub nih, kutub utara, dia nggak mendapatkan sinar matahari. Itu yang disebut dengan polar kutub, di mana selama 24 jam matahari tidak pernah nongol. Kalau mataharinya lagi ada di selatan. Bulan apa? Bulan Desember. Ini bulan Desember nih. Nanti di Finlandia, di Swedia itu mengalami yang disebut dengan polar kutub. Tidak pernah mendapat cahaya matahari, gelap terus dia. Selama kurang lebih 3 bulan lebih. Kan mataharinya ada di sini. Mulai dari November, Desember, Januari baru dia naik ke atas lagi. Sebaliknya di kutub selatan terang terus. Tidak pernah terjadi gelap. Kenapa? Mataharinya ada di sini. Mataharinya. Kalau di flat earth, bumi datar, itu nggak ada tuh yang namanya polar, ya, tidak adanya polar night dengan midnight sun, nggak ada. Karena bagi penganut bumi datar, matahari dan bulan itu berkeliling terus menerus kan, nggak ada dia nggak punya konsep. Di situ aja bumi datar itu salah secara teori, aneh. Apalagi kalau bicara tentang gerhana, bingung. Kenapa? Ini bulan, ini matahari, dia kan berkeliling nih. Ini kan bumi datar katanya kan, keliling. Kapan terjadinya gerhana? Nggak jadi gerhana dong. Nggak ada gerhana, karena matahari dan bulan selalu bertolak belakang kan, berhadapan kan. Ketika misalnya ada di Amerika, satu sisi misalnya bulannya ada di posisi Jawa lah gitu. Ntar muter terus begini, muter terus dia. Nggak pernah ngikut ya Pak? Iya. Kucing-kucingan ya? Kucing-kucingan. Kalau dalam konsep bumi bulat, ada kalanya baik matahari dan bulan posisinya berdekatan. Sama. Jadi kalau kita lihat ke barat, mau hilal nih, nanti bulan puasa menentukan hilal. Mataharinya di sana, bulannya di sana. Hanya beda ketinggian. Matahari tenggelam, bulan di atas 3 derajat menurut NU atau pemerintah, maka itu sudah masuk waktu puasa atau masuk lebaran. Mataharinya di situ, bulannya juga di situ, hanya beda ketinggian berapa derajat. Kalau di bumi datar nggak ketemu tuh konsep itu, orang saling berhadapan, bulan di sini, matahari di sini, ya mereka keliling gitu kan, selalu berhadap-hadapan, nggak pernah ketemu. Lalu menentukan yang namanya bulan sabit bisa muncul di mana? Lah kan susah, bulan sabit gimana, orang saling berhadap-hadapan, selalu purnama kan? Iya. Selalu purnama. Kalau dalam konsep bumi bulat, purnama itu hanya sekali pada tanggal 15. Bulannya bulan Hijriah ya, jangan 15 bulan nasional, nggak bakal ketemu. Bulan Hijriah tanggal 15 itu pasti bulan purnama. Saat matahari dan bulan berhadap-hadapan atau istiqbal. Itu konsep bulan purnama. Maka itu tidak akan ditemukan di dalam konsep flat earth atau penganut bumi datar. Nah, kalau teman-teman sudah bisa memahami, kita pasti curiga, ada apa? Kok negara yang tidak mewakili sinar matahari ada di lintang 51 derajat itu yang ditetapkan sebagai titik nol acuan matahari. Besok nih kita tanggal 8 Oktober, Cilegon akan dilintasi oleh matahari. Kalau nggak percaya, besok tanggal 8 Oktober dirikan bayangan jam 12.00 matahari nggak punya bayangan. Maka disebut dengan hari tanpa bayangan. Itu tidak akan pernah terjadi di Greenwich. Nggak ada mataharinya Pak. Iya, karena matahari nggak nyampe ke sana. Oh, matahari cuma nyampe di 23,5 derajat. Madinah saja nggak kebagian. Dia sinar tetap dapat. Cuma di atas kepala orang Madinah nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada ceritanya orang Madinah tepat di atas kepalanya
itu maka apalagi Inggris yang 51 derajat. Tapi kok anehnya titik nol matahari dihitung dari sini. Itu pertanyaan kita sebagai orang Islam, berarti ada apa-apanya. Berarti ada kepentingan politis di mana mereka ingin menjauhkan ajaran Islam dari umatnya. Termasuk akhirnya membagi barat dan timur. Barat dan timur dihitung dari sini ya, dari Greenwich ya. Di sebelah sana barat, sebelah sini timur. Maka itulah terkenal dengan istilah Timur Tengah. Nah, Timur Tengah itu negara mana? Arab. Arab, karena posisinya dia di timur, ini kan barat, ini timur. Timur Tengah itu adanya di sini. Di sini nanti masuk misalnya termasuk Israel, ya, itu adanya di sini, pinggir-pinggir sini. Maka disebut kawasan sini kawasan Timur Tengah. Di timur tapi posisinya ada di tengah. Kita di sini. Setelah ini kan laut. Setelah ini kan laut, kan nggak ada daratan lagi setelah Papua New Guinea itu. Maka disebutnya timur jauh. Kalau bahasa Inggrisnya far eastern. Kita ini timur jauh. Kalau Arab Saudi timur tengah. Timur tapi adanya di tengah. Kita timur jauh. Amerika adanya di sini nih. Amerika. Dia disebut dengan barat. Nah, disebut dengan negeri barat. Kalau Eropa ini berdampingan dengan Asia nih. Terakhir Eropa itu di Turki. Turki itu awalnya masuk Asia, tapi lalu dia mendeklarasikan diri sebagai bangsa Eropa. Satu alasannya, kalau dia masih mengakui Asia, habis dia sama orang Eropa. Maka zaman Kemal Atatürk yang tadinya perempuan berjilbab dibebasin. Bebasin, gak usah jilbab. Karena kalau masih mengidentifikasikan diri sebagai orang Muslim, habis dia sama orang Eropa. Ini Eropa adanya di sini. Setelah Turki, Yunani, di bawahnya lagi Spanyol. Ini berbatasan dengan Gibraltar antara Afrika dengan Spanyol. Disitulah kemudian dulu Islam masuk pertama kali setelah nyebrang ke benua Afrika ke Maroko. Dari Maroko kemudian naik ke atas, masuklah dia melalui Selat Gibraltar ke arah Spanyol. Jadi silakan dibuka tuh geografinya itu, kelihatan bagaimana mereka mencoba untuk merekayasa timur dan barat sesuai keinginan mereka. Padahal Tuhan sudah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib. Tuhan sudah menetapkan timur dan barat, saya yang menentukan. Dari mana Tuhan menentukan? Banyak ayat yang menunjukkan bahwa penentuan barat dan timur titik tengahnya adalah Ka'bah. Ayatnya misalnya inna awala baitin itu bisa dipakai. Kemudian nasil lalladzi bibab katam mubarakan wa hudan, dia menjadi petunjuk. Wa hudan lil alam, dia menjadi petunjuk bagi semesta alam bahwa ini barat, ini timur. Itu sudah ditentukan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Kalau cuma pembagian wilayah saja, maka atau pembagian waktu, al-waktu menyangkut persoalan muamalah, oke. Kita nggak akan mempersulit. Nah, kita mau pakai waktu Greenwich Indonesia, berarti kalau di sini disebut plus 7. Kan sering kita melihat Indonesia waktunya itu plus 7. Plus 7 itu maksudnya dari Greenwich. Jadi kalau di Indonesia jam 12 siang, di Greenwich jam berapa? Jam 5 pagi. Gitu. Maka Indonesia dari Greenwich itu disebut bukan Indonesia, WIB dari Greenwich itu plus 7. Kalau WITA plus 8, kalau WIT plus 9. Waktu GMT. Waktu GMT. Jadi kalau kita mau konversi waktu, sekarang Indonesia sekarang di Banten jam 7. Berapa di Greenwich? Jam 5. Berapa di Mekah? 4 jam. Hah? Beda 4 jam. Ya, berarti jam Tadi jam 11. kita jam 12 nih. Di Banten jam 12. Di Mekah jam berapa? Hah? Jam 7 tambah 4 11. Kita jam 12 siang nih.
Di Mekah jam berapa? 8 lah. Mundur ya Pak ya? Lah iya, kan duluan kita. Matahari kan terbitnya kan dari sini. Matahari kan terbit dari sini kan. Indonesia dulu lebih terang kan. Ketika Indonesia jam 12 siang, maka di Arab Saudi itu masih jam 8 pagi. 4 jam kemudian baru matahari ada di atas Mekah. Itu kalau untuk sekedar ngukur gitu aja sih monggo, nggak jadi masalah. Tapi kalau ngitung waktu sholat itu yang tidak boleh disamakan dengan konsep waktunya ala barat. Termasuk menentukan timur dan barat itu juga tidak boleh kita mengikuti konsep ala barat. Karena akan kacau. Mana duluan di lebaran? Indonesia dulu apa Arab Saudi dulu? Secara teori matahari kan dari timur dulu, berarti Indonesia mendapat cahaya matahari lebih dulu. Harusnya Indonesia itu lebaran lebih dulu daripada Arab Saudi. Tapi kemarin kan kembali. Arab Saudi dulu lebaran, baru besoknya Indo. Katanya matahari dari sini, dari timur, ya kan? Indonesia ada di sebelah timur. Kenapa giliran lebaran kok Arab Saudi dulu? Padahal kalau sholat tarawih kan kita dulu, kita sholat tarawih nih. Ntar jam 11 malam baru Arab Saudi kalau sholatnya. Wahai lebaran, kenapa kok mereka duluan lebaran? Baru Indonesia. Ini kan pertanyaan. Kok bisa? Itu tuh. Jadi Islam ini mau diacak-acak dengan teori, geografi, dan astronomi yang mereka tawarkan. Maka sebagai umat Islam, kita harus saklek kembali kepada ajaran Al-Quran. Walillahil masyriq wal maghrib. Oh, kalau gitu yang menentukan timur dan barat. Kemudian tentang perjalanan matahari yang mengelilingi bumi, itu sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa bumi itu bergerak keliling. Tidak ada. Buka ayat Quran, Tuhan kalau menyebut bumi itu mesti beriringan dengan langit. Langit kan sebagai semesta. Di setengah semesta itu ada yang namanya bumi sebagai titik sentral. Jadi kalau kita belajar matematik, himpunan itu kan ada semesta. Di tengah semesta itu ada titik namanya bumi. Dia mau ditarik ke utara, ditarik ke selatan, ditarik ke barat, ke timur, posisinya sama. Posisinya dia ada di tengah-tengah. Karena kalau ditarik ke atas 90, misalnya 90 kilo, maka ke timur 90 kilo, ke selatan 90 kilo, ke barat juga 90 kilo. Bumi itu ada di tengah-tengah. Maka disebut, apakah engkau tidak lihat bagaimana Tuhan meninggikan langit tanpa tiang? Di ghairi amadin, tanpa tiang. Itu posisinya di tengah padahal. Tapi bumi tidak bergerak kemana-mana. Coba kalau buminya misalnya posisinya ada di bawah. Misalnya kalau ini semesta langit nih, buminya ada di sini. Padahal Allah mengatakan summastawa, semuanya nih bumi ini ditaruh di tengah, mau ke sini sama, panjangnya ke sini sama, ke sini sama. Itulah Allah arsistawa. Allah sudah membuat satu garis istiwa, satu garis tengah, kemanapun bumi dihitung ke ujung langit ini jaraknya sama. Cuma kan kadang-kadang kita ini karena terjadi penafsiran, istawa itu akhirnya apa? Diartikan sebagai kemudian Allah bersemayam di atas aras. Padahal aras itu pusat perintah Tuhan. Dari sini kemudian bumi ditempatkan, diukur kemana aja istawa. Sama. Mau kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, itu kalau ditarik benangnya sampai ke ujung langit itu istawa. Sama. Tapi orang mengartikan itu kemudian Allah bersemayam di atas. Istawa itu bersemayam. Padahal kita punya garis khotul istiwa. Garis yang membelah bumi secara sama. Harusnya ketika istawa terkait dengan penciptaan langit dan bumi, berarti bumi dan langit itu diciptakan istawa. Ini perlu untuk teman-teman kan bersama, karena kita orang
Islam, kita punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan hasanah Quran Islam ini agar keimanan kita itu tidak perlu diragukan. Karena kalau Qurannya bicara seperti itu lalu kita percaya teorinya orang Barat, kan secara nggak langsung kita mengingkari. Ketika kita mengingkari Al-Quran, itu dalam tanda kutip disebut apa? Itu orang yang tidak percaya, kan? Dia percaya, tertutup akal pikiran kita dari kebenaran Al-Quran, lalu kita mengikuti ajaran. Nggak perlu kita ganti KTP agama keluar dari Islam, nggak perlu. Agama boleh di KTP Islam, tapi keyakinan kita tentang teori penciptaan ini kiblatnya Barat. Oke, itu saja pengajian kita terkait pemantapan arah kiblat yang kita petik dari kitab Muratul Abad Awudiyah karang Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau juga sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana kita mencari arah kiblat dengan cara menyusun koin 64 bujur, kemudian lintangnya 21 untuk lintang Mekah, kemudian lintang 6 derajat untuk lintang Jawa, lalu tarik garis antara akhir lintang Jawa ketemu dengan lintang Ka'bah, maka akan tercipta garis miring seperti itu, mile. Nah, mile inilah yang kalau kata Imam atau Syekh Nawawi, itulah arah kiblat orang Jawa. Arah kiblat itu yang disebut dengan ilmu trigonometri, segitiga bola. Sama kalau kita ke laut. Ke laut itu kan kita kadang-kadang keder dengan arah dan tidak ada jalan kan di laut. Maka saat orang masang rumpon, tahu rumpon? Rumpon itu alat yang ditenggelamkan untuk menjadi tempat ikan. Rumpon. Nah, kalau kita buang rumpon, kita harus punya 3 titik tuh. Jangan laut kan nggak ada patokannya. Main buang aja, besok memancing di mana rumpon kita nih? Gak bakal ketemu. Harus ada 3 titik. Sana misalnya Gunung Santri, sana Pulau Panjang, lalu sana apa? Harus lurus tuh. Kalau sananya misalnya taruhlah PLTU Jawa 7. Nah, titik yang membuat garis antara Gunung Santri, Pulau Panjang, Jawa 7 itulah titik rumpon. Jadi walaupun kita tidak tahu, kita bisa kira-kira tuh pas kita nyampe, udah lurus belum dengan Gunung Santri? Udah. Lihat ke belakang, Pulau Panjang lurus nggak? Lurus. Lihat ke sana, lurus nggak? 3 titik itu menjadi acuan kita. Oh, disitulah titik rumpon. Itu namanya ilmu trigonometri. Ada 3 bidang yang menjadi titik acuan kita untuk menetapkan satu ukuran. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengajian kali ini. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, kita bisa tutup pengajian ini. Besok kita akan mencoba untuk menghitung rumus arah kiblat berdasarkan ilmu matematik. Kalau keburu dan mataharinya tidak gelap seperti ini, masih normal mataharinya, kita bisa praktek mengukur alat yang teoretik itu. Dulu pernah kita lakukan di sini, tapi nanti kita akan coba lagi. Saya sih berharap paling tidak Algeria ini punya tim pengukur arah kiblat. Jadi ketika teman-teman Algeria diminta untuk mengukur arah kiblat, sudah punya timnya. Angkat misalnya Algeria yang ada di Ciwandan, ada masjid, kita diukur kiblatnya. Itu sebisa mungkin orang Algeria, karena sudah punya kemampuan untuk mengukur arah kiblat. Bagaimana hukum arah kiblat? Tadi sudah kita pelajari. Kalau kita penganut mazhab itu mutlak ainul kiblat. Ya kan, ainul kiblat, bukan zonan. Ya, bukan harus keyakinan. Mau jauh mau deket jaraknya harus keyakinan. Itu Imam Syafi'i. Bukan zonan. Kalau pindah-pindah tempat, misalnya kita di Cilegon, terus kita ke Serang gitu, katakanlah beda gitu. Kita ke arah sana padahal pas di Serang nggak ada sana. Iya, kadang-kadang kita disorientasi dengan mata angin. Disorientasi. Saya aja dari Bojonegara ke Masjid Agung aja. Nah,
kok Mas Agung kayaknya malang ke sana, saya berarti malang ke sana gitu kan. Beda ya Pak? Kayak disorientasi gitu. Terus saya jauh-jauh punya negara mah, telepon aja bisa. Dia boleh pakai zona. Nah, sekarang udah banyak alatnya kan? Udah banyak. Kalau dulu, semestinya ya, ketika di zaman Imam Syafi'i masih hidup, kayaknya mah sulit kita untuk keyakinan. Tidak ada alat ukur yang bisa mengukur arah kiblat secara presisi yakinan. Kalau sekarang udah ada. Hah? Kayaknya kalau saya melihatnya sepertinya Imam Syafi'i harusnya zona. Kan belum ada alat ukurnya. Kalau sekarang kita dimanapun berada ada alat ukurnya kan. Tapi nggak tahu ya. Kalau maksudnya Imam Syafi'i itu adalah yakinan dengan Rosdul Kiblat, kan setahun 2 kali, di mana matahari persis ada di atas Ka'bah. Maka semua benda tegak lurus, bayangannya akan lari ke arah Ka'bah. Mungkin Imam Syafi'i pakai teori itu. Silakan Anda cek nanti tanggal 27 Mei. Nah, itu kan yang buat kita yakin, oh kalau saya sekarang rumah saya di sini 27 Mei saya tancap benda tegak lurus pada jam 4 sore ya, lewat 18 menit ada bayangan, itu bayangan mesti ngejarnya ke arah caranya yakinannya kan di situ. Jam 4 sore lewat 18 menit Tanggal 27. tanggal 27 Mei. Kalau tanggal 16-17 Juli ya, itu pada pukul 4 sore lewat 27 menit. Itu sudah jadi algoritma. Kan matahari itu bergerak sudah pasti. Makanya kenapa ada jam sholat yang selalu akur. Udah jadi algoritma. Lihat kitab falaknya Cibubur. Tahu apa kitab falaknya Cibubur? Fathur Rahman Latif kan? Itu kan di algoritma kan, tertulis di situ. Algoritma sudah jelas. Matahari nggak mungkin pindah ke lain hati. Iya, lain dengan manusia. Pokoknya kalau bulan Desember adanya di selatan, dia akan selalu ada di selatan. Nggak pernah dia mungkiri ada di utara. Itu matahari, maka sudah jadi algoritma. Kita aja nih biasa buka apa, misalnya buka make up nih. Maka iklan-iklan yang masuk ke kita itu iklannya iklan make up lah. Nggak mungkin iklan buah-buahan. Dibaca sama komputer, algoritma kita senang pada hal yang berbau make up. Maka iklannya iklan make up. Matahari itu udah jadi algoritma. Maka sok kalau kita buka hal yang tidak baik, iklannya itu pasti hal yang tidak baik. Ada disesuaikan sama yang usernya. Kalau usernya buka make up, pasti iklannya itu di TikTok ya iklannya make up. Kita lagi buka nih, sekali aja buka motor nih. Sekali aja buka motor. Saya belakangan ini lagi buka misalnya Xiaomi nih. Itu iklan Xiaomi masuk terus kan di Facebook ada Xiaomi. Saya buka Google ada Xiaomi. Kita dibaca, itu baru sekali aja sudah terbaca algoritma kita. Apalagi rutin selamanya kita buka itu. Matahari ini rutin. Selamanya Desember itu matahari ada di selatan. Bulan Juni matahari selamanya ada di utara. Setiap tanggal 8 Oktober matahari persis ada di atas Cilegon. Besok buktikan. Tancep tanggal 8 ya. Atau besok siang tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 udah mulai. Pokoknya ketika tidak ada bayangan itu jam 12 siang. Besok buktikan. Jam 12 siang. Jam 12 tuh. Masih depan. Oh iya. Ingat, 12 siang itu jam matahari ya. Jangan jam Greenwich. Jam Greenwich ini dihitung berdasarkan jam rata-rata. Jam rata-rata. Maka bisa jadi zuhur itu tidak selamanya jam 12. Kadang-kadang jam 11.43 udah zuhur. Atau kadang-kadang jam 12:11 baru zuhur. Gak pernah tepat jam 12.00. Karena yang diacu oleh Greenwich adalah waktu rata-rata. Makanya disebut GMT. GMT itu Greenwich Mean Time. Waktu rata-rata. Waktu rata-rata kan dari waktu sekian dikalkulasi lalu dipukul rata-rata. Kalau yang dimaksud Cibubur Pak Relatif itu adalah zuhur jam 12:04. Itu bukan waktunya GMT, gak bakal ketemu. Kok Cibubur zuhur jam 12:04 ya. Padahal
jam menunjukkan 11 lewat 50 sudah jangan disamain sama jam tangan kita. Itu jam Greenwich acuannya. Makanya kita dibohongin. Jam 11.50 udah beduk. Cibubur bilang jam 12.04. Itu disebutnya waktu apa? Kalau Cibubur bilang waktu apa? Waktu istiwa. Waktu ketika matahari ada di atas kepala. Maka ketika matahari di kepala itu waktu jam 12.00. Kita tambahin 2 menit waktu zawal, 2 menit waktu ikhtiar. Hati-hati. Kan kita sholat zuhur kan matahari di atas kepala nggak boleh sholat, haram kan? Tunggu zawal. Zawalnya itu setengah lingkaran matahari. Setengah lingkaran matahari itu umurnya 2 menit. Jadi jam 12 lewat 2. Lalu 2 menit lagi apa? Kok Cibubur 12.04? Yang 2 menit itu waktu ikhtiar. Hati-hati. Mok-mokan gulem. Kita nggak tahu itu waktunya matahari sudah zawal. Udah, tambahin 2 menit lagi 12.04. Maka selamanya Cibubur pakai waktu 12.04. Itu waktu istiwa. Jangan pakai gunakan waktu green. Nggak bakal ketemu. Ya kita kadang-kadang lebih kan? Iya, bakal ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.